Shalom, perkenalkan nama saya Frigia Dela Nainggolan. Video kedua saya kali ini akan membahas mengenai hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya berharap video ini dapat menjadi referensi kepada rekan-rekan sekalian. Langsung saja ke topik utamanya, yaitu apa saja hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan diselenggarakan dalam sebuah lingkungan sosial oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Materi saya kali ini lebih memfokuskan perhatian dan pembicaraan pada masyarakat, baik sebagai lokasi dan lingkungan tempat penyelenggaraan pendidikan. 3 karakteristik sosiologis utama dari masyarakat yang menjadi subpokok. Yang pertama itu, status dan peran individu dalam masyarakat. Yang kedua, ada pengelompokan dan pelapisan sosial di antara masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial dan budaya. Di dalam setiap subpokok, bahasan sekaligus akan kita bicarakan tentang bagaimana keterkaitan kepentingan masing-masing dengan pendidikan. Serta kita akan membahas mengenai status dan peran individu dalam masyarakat. Seperti kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Menurut Murdoch tahun 1949, individu memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai biologis, 2. Protektif, ketiga suportif, keempat ada sosialisasi atau edukatif, dan yang terakhir fungsinya sebagai ekspresif. Langsung saja kita analisis fungsinya sebagai biologis. Maksudnya yaitu, individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama yang lain, dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Protektif atau perlindungan, maksudnya yaitu, kita memerlukan bantuan atau perlindungan kepada orang yang lebih kuat, contohnya anak bayi. Seperti yang kita tahu, dia tidak berdaya melindungi dirinya sendiri. Maka dari itu, diperlukan perlindungan dari orang tuanya. Selanjutnya, melalui fungsi sosialisasi atau edukatif, masyarakat mendidik setiap warganya dengan perkenalan berbagai tata kelakuan dan perilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Fungsi-fungsi yang disosialisasikan itu diperlukan oleh seluruh warga, masyarakat yang meliputi semua kategori usia dan jenis kelamin. Berikutnya, fungsi suportif atau dukungan diperlukan karena banyak macam pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, memerlukan bantuan dan kerjasama banyak orang. Ada 2 macam fungsi suportif ini, yaitu yang bersifat sukarela dan tanpa pamrih. Terakhir, masyarakat mempunyai fungsi ekspresif atau ekspresi, dalam arti bahwa masyarakat merupakan tempat warganya mencurahkan isi hati, menyatakan sesuatu, melukiskan kegembiraan atau kesulitan. Masyarakat mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Teori pertama yaitu menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu yang menjadi warganya. Misalnya, untuk kepentingan masyarakat individu tersebut harus mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Teori kedua merupakan kebalikan teori pertama, yaitu menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Teori ini disebut teori nominalisme, karena individu memegang posisi penting. Teori yang ketiga itu ada berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang, saling berkaitan satu dengan yang lain. Maksudnya yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain demi mencapai tertib sosial. Dalam masyarakat, akan kita temui bahwa setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi. Setiap sesuai peran yang dimainkannya di dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, peran yaitu perilaku yang diharapkan sesuai status yang diembatnya dalam masyarakat. Dalam sosiologi, dikenal dengan adanya 3 kategori status. Pertama yaitu status bawahan, yang diperoleh seseorang sejak lahir. Sedangkan status hasil usaha yaitu status hasil usaha, misalnya sarjana. Dan yang terakhir status yang diberikan, maksudnya status yaitu jabatan yang diperoleh, misalnya dia sebagai ketua, sekretaris, dan wakil, dan lain-lain. Setiap warga menginginkan adanya tertib sosial. Hal ini terjadi apabila semua warga masyarakat melakukan perannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Tetapi hal ini belum untuk tercapai karena masih terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial. Untuk itu, diperlukan adanya upaya pengendalian sosial yang meliputi 2 bentuk. Yang pertama itu menghindari tindakan preventif dan mengobati tindakan kuratif, yakni penyembuhan. Setiap orang memiliki banyak macam status, misalnya Bapak A yang adalah seorang suami.
seorang ayah, menjabat sebagai ketua organisasi amal kemasyarakatan, di samping menjadi imam di masjid. Sementara itu, di lapangan kerja ia adalah seorang pegawai negeri sipil, kelas menengah dalam bidang penegakan hukum. Sejalan dengan jumlah status yang banyak, ia dituntut melakukan peran yang beraneka ragam. Kadang-kadang peran yang satu tidak sejalan dengan peran yang lain, bahkan kadang-kadang bertentangan. Inilah yang dinamakan konflik status dan konflik peran yang berlangsung dan sejalan dengan pendapat teoris Max Weber yang mengemukakan bahwa konflik terdapat di mana termasuk pada diri individu. Setelah mengkaji masalah status dan peran individu dalam masyarakat, dan ternyata amat beraneka ragam, melalui pendidikan, orang belajar memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya. Juga dapat kita lihat bahwa pendidikan merupakan strategi pembinaan tertib sosial bagi yang bersifat preventif maupun yang kuratif. Bagian B, kita akan membahas mengenai pengelompokan dan pelapisan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup salah satunya yaitu berkeluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Sedangkan keluarga yang bertempat tinggal berdekatan di sebuah lingkungan membentuk kelompok yang bernama rukun tetangga atau sering kita sebut dengan nama RT. Kaum ibu dan rukun tetangga membentuk kelompok kegiatan seperti pengajian dan arisan. Anak-anak sebaya bermain bersama dalam kelompok sepermainan. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik dan kedekatan hubungan. Pengelompokan sosial bisa didasarkan atas berbagai hal, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama, lapangan kerja, dan lain-lainnya. Charles Horton Cole pada tahun 1981 dalam bukunya berjudul Johnson Jilid 2 adalah orang pertama yang memberikan julukan, yaitu kelompok primer, kepada kelompok kecil yang orang-orangnya saling mengenal dengan akrab atau face to face. Contoh yang paling tepat adalah keluarga. Menurut Cole, dalam kelompok primer dibentuk watak dasar dan kepribadian seseorang, khususnya dibentuk pada masa balita. Sebagai pasangan konseptual dari kelompok primer adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder bisa memiliki jumlah anggota yang amat besar dan tinggal di wilayah yang amat luas. Tidak saling mengenal tetapi mereka merasakan punya ikatan kuat, contohnya anggota PGRI atau anggota partai politik. Berbeda menurut Ferdinand Tonis. Ia membedakan kelompok primer dari kelompok sekunder dengan istilah Gemeinschaft, diterjemahkan menjadi pengguyuban, dan Gesellschaft, diterjemahkan menjadi pertembatian. Perlu diperhatikan bahwa dalam kelompok sekunder bisa terdapat kelompok-kelompok primer yang anggota-anggotanya memiliki hubungan akrab. Itu tadi dengan pengelompokan sosial atas dasar keeratan hubungan antar warga. Ada kelompok sosial yang terjadi karena kesamaan atau kedekatan tempat tinggal, misalnya satu warga atau satu RT. Kelompok sosial yang kedekatan didasarkan atas kedekatan tempat tinggal disebut komunitas atau community. Adapun pengertian kelompok dalam kelompok luar, misalnya dalam suatu pembicaraan orang mengatakan, kita orang Jawa Barat, sedangkan mereka orang Jakarta, atau dengan kalimat, kita sesama orang Indonesia, sedangkan mereka adalah orang Jepang. Satu hal lagi, situasi pengelompokan sosial yang banyak kaitannya dengan pendidikan adalah pengelompokan atas dasar tempat tinggal, yaitu penduduk desa dan kota, dan penduduk Jawa dan luar Jawa. Demikianlah masyarakat terdiri atas berbagai kelompok sosial atau grup sosial yang beraneka ragam. Menurut Max Weber, ada 3 faktor sosial yang ketidakmerataan pemilikannya menyebabkan terjadi pelapisan sosial, yaitu kemakmuran, prestise atau status, dan memiliki status serta posisi puncak, sehingga gaya hidupnya pun menetap dan anggun. Lapisan atas bawah juga menonjol dalam kondisi ekonomi, tetapi pada umumnya tinggal di daerah elit baru dan status serta posisi puncaknya di masyarakat relatif baru diperoleh, sehingga gaya hidupnya masih belum mantap betul. Pada masyarakat kita dikenal dengan sebutan OKB atau sering kita bilang orang kaya baru. Lapisan menengah atas ditandai dengan kondisi ekonomi yang cukup dan stabil, tingkat di daerah yang baik, punya perhatian yang baik akan pendidikan dan memiliki gaya hidup yang seimbang. Sementara itu, lapisan menengah artinya mereka hidup aman dalam kondisi ekonomi yang baik tetapi mengalami masalah dalam masa-masa depresi ekonomi umum. Oleh karena itu, gaya hidup merupakan mereka masih labil, mengalami pasang surut sesuai dengan naik turunnya situasi umum. Lapisan bawah
atas ditandai dengan kondisi ekonomi yang masih pas-pasan atau serba kekurangan. Mereka tinggal di lingkungan yang padat, penduduk yang kurang sehat. Sedangkan lapisan bawah atas ditandai dengan kondisi ekonomi yang problematis, ditambah lagi dengan tidak memiliki tempat tinggal dan sumber pendapatan yang tepat. Tidak berpendidikan formal, berperilaku kasar, dan cenderung kriminal. Selanjutnya, ada masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial terbuka. Artinya, warganya punya kesempatan untuk naik dalam tangga sosial. Orang dari lapisan sosial di bawah bisa naik ke lapisan menengah atas, bahkan ke lapisan atas sebaliknya pun bisa terjadi. Di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial tertutup, yang warganya tidak memiliki keleluasaan untuk naik turun dalam jenjang sosial. Sering dikatakan bahwa masyarakat yang berkasta memiliki sistem pelapisan sosial tertutup. Bagian C, pendidikan pada masyarakat yang berubah-ubah sebagaimana dikemukakan di atas. Pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa belakangan ini. Olive Bank menyebutkan bahwa dewasa ini sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan lain. Dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan atau exploit of the education. Perubahan besar yang berlangsung dengan kecepatan tinggi. Perubahan itu bersumber pada dua hal, perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Sebenarnya kedua hal ini berlangsung secara sama-sama dan tuntutan kebutuhan yang dihadapi. Kemudian dicari pemecahannya secara teoretis. Dan lahirlah inovasi baru yang menghasilkan perubahan itu. Secara umum, perubahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan meliputi, dahulu pendidikan hanya ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang, pendidikan merupakan kebutuhan semua orang, atau education for all. Dahulu, pendidikan kurang mendapat perhatian dalam pendidikan guru dominan, teacher contirate. Sekarang, kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian, siswa dominan atau student centered. Dahulu, karakteristik peserta didik pada level individu kurang menjadi perhatian. Sekarang, pendidikan memperhatikan karakteristik individual peserta didik, seperti minat, kecepatan belajar, dan lain-lain. Pendidikan diindividualisasikan menjadi pendidikan dahulu tersentralisasikan pada pemerintahan pusat. Sekarang didesentralisasikan ke level kabupaten, kota, bahkan sekolah. Meskipun demikian, perubahan dalam keempat dimensi ini harus diarahkan kepada penegakan masalah yang ada. Dewasa ini belum memperhatikan dimensi perubahan ke masa yang akan datang. Pendidikan untuk semua orang, perhatian kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang. Berdasarkan penjelasan dapat dirangkumkan beberapa hal. Yang pertama, manusia hidup bermasyarakat yang di dalamnya setiap masyarakat memiliki status dan peran tertentu. Karena individu yang memiliki banyak status dan peran, maka sering terjadi konflik status dan konflik peran. Yang kedua, teori tentang hubungan status individu dalam masyarakat. Masyarakat dominan, Emil Durkheim, individu dominan, Max Weber, individu dan masyarakat dalam keadaan seimbang atau Georg Simmel dan Talcott Person. 3. Jika setiap orang melakukan peran-peran sesuai dengan statusnya, maka tercapailah tertib sosial. Tertib sosial selalu tergantung oleh penyimpangan sosial. Pendidikan berperan preventif dan kuratif dalam memilih tertib sosial. Yang keempat itu, masyarakat terdiri atas kelompok dan lapisan sosial. Pengelompokan sosial bisa didasarkan atas jenis kelamin, usia, pendidikan, kemampuan ekonomi, lokasi, tempat tinggal, dan lain-lain. Kita juga mengenal kelompok primer dan sekunder, kelompok dalam dan kelompok luar, kelompok permanen, dan kelompok kerumunan yang temporer. Isu utama dalam permasalahan pendidikan adalah pengelompokan sosial atau pemerataan antara kelompok, terutama desa-desa, kota, dan mengenai lapisan sosial, dikenal lapisan sosial bawah, menengah, atas ada lapisan sosial tertutup, dan ada juga lapis sosial terbuka yang berkaitan dengan mobilitas sosial dan perubahan sikap dan kepentingan akan pendidikan antara lapisan-lapisan. Isu dan konsep kata kunci tentang permasalahan pendidikan terkait dengan pelapisan sosial adalah pemerataan ada antara lapisan sosial.